kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita katakan pujian, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup
Engkau saja yang layak dipuji dan disembah. Pagi hari ini Tuhan, kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita berkata bersama-sama, amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Kurang semangat. Shalom, apa kabar semuanya? Berapa banyak yang memuji Tuhan pagi hari ini? Yang siap memuji Tuhan, mari lambaikan tangannya Bapak Ibu. Yang kiri kanannya dia katakan Allah kita baik. Haleluya, mari kita katakan pujian ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Semangat memuji Tuhan. Amin. Mari kita katakan pujian ini. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setianya. Haleluya. Mari kita katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Ya, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan ditayangkan. Jadwal kegiatan sepekan GBI Batu Raja. Setiap hari Bison pagi di gereja pukul 5 pagi. Selasa, komsel lansia pukul 4 sore di gereja. Setiap Rabu, Bison Rabu petang pukul 6 sore onsite di gereja. Kamis pukul 6 sore komsel Parubaya, pukul 7 malam doa remaja di gereja. Jumat, doa puasa di gereja pukul 11 siang, doa anak pukul 4 sore, latihan pelayan mimbar pukul 6 sore. Sabtu, komsel pemuda dewasa muda pukul 6 sore di gereja. Minggu, ibadah raya 1 pukul 7 pagi, ibadah anak pukul 10, ibadah remaja pukul 11 siang, ibadah raya 2 pukul 6 sore di gereja. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Senin Ibu Linawati, Selasa adik Jessica Anastasia Keng, Rabu adik Stefania Gloria, Kamis Ibu Yeni Dana Bernika Martondang, Ibu Yuli Anggraini, Jumat Ibu Ralin Simanjuntak, Sabtu adik Daniel Sihotang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat pengumumannya. Nah, nama-nama yang disebutkan tadi boleh maju ke depan Bapak Ibu yang berulang tahun hari ini. Boleh maju ke depan. Ada nama-nama yang disebutkan tadi, boleh untuk maju ke depan. Nanti Bapak Gembala yang akan berdoa. Ada yang lain? Enggak ada lagi kayaknya. Masih? Yang dalam pekan ini berulang tahun. Ya. Mari kita angkat tangan dan kita berdoa buat saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam pekan ini. Hati kami bersyukur karena tiap-tiap hari Tuhan menambahkan anugerah dan kebaikan-Mu. Entahkah kami menyadari atau tidak, Tuhan memelihara kami dengan kebaikan-Mu. Kasih dan kesetiaan-Mu tak habis-habisnya. Dan kami ingin selalu mengingatkan diri kami betapa Tuhan baik bagi kami. Dan kami ingin selalu bersyukur kepadamu dengan bibir lidah hati kami, dengan ketulusan hati kami. Biarlah Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami, melalui perbuatan, perkataan, dan seluruh sikap hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Kami berdoa buat semua saudara kami yang berulang tahun dalam pekan ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka, baik yang hadir dalam ibadah pagi ini ataupun yang belum berkesempatan atau mereka yang sedang di luar kota. Kami menyerahkan mereka dalam tangan kasih anugerah-Mu. Biarlah kebaikan Tuhan juga nyata dalam hidup-Mu, hidup mereka semua. Kiranya turun ke atas-Mu berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus, menjadikan kau seorang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dan bertambah-tambah dalam pengertian akan Tuhan dan hidup dalam perkenanannya. Turunlah ke atas-Mu berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, menjadikan kau seorang yang mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak-Nya dalam seumur hidup-Mu di bumi. Terima kasih banyak Bapa, berkati suami dan anak-anak mereka sesuai dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun nih Mai. Oke, Yuli, Tuhan berkati. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari kita katakan pujian ini, kekuatan di hidupku.
Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita katakan pujian ini kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu Yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dari awal kita katakan pujian ini Bapak Ibu. kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi katakan, Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. namun karena firman-Mu tiada Pernah berubah. namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kita akan berdoa syafaat. Saya undang untuk maju ke depan yang berdoa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa, menundukkan diri kita, membawa hati dan pikiran kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami berdoa bersatu hati, berdoa untuk pihak-pihak keamanan di bangsa kami, TNI dan Polri. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap kehidupan mereka, memberkati mereka, memampukan mereka untuk mereka dapat bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada mereka untuk menjaga keamanan bangsa kami
dari setiap kejahatan-kejahatan yang ada di tengah-tengah masyarakat dan dari serangan bangsa-bangsa lain. Kami juga berdoa kiranya Polri di bangsa kami boleh mengawal setiap keberagaman di bangsa kami menjadi lebih aman, menjadi lebih damai dan sejahtera. Kami juga berdoa kiranya setiap keberagaman di bangsa kami ini juga dapat membangkitkan setiap perekonomian di bangsa kami. Kami juga berdoa biarlah kiranya melalui setiap keamanan dari Polri bangsa kami, kami juga berdoa kiranya setiap generasi muda juga melalui keamanan di bangsa kami ini juga dapat mengembangkan setiap potensi yang ada di dalam diri mereka untuk dapat mengembangkan bangsa kami menjadi bangsa yang lebih baik lagi, menjadi lebih maju. Kami juga berdoa bahwa setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di garis depan, khususnya pemberita Injil, kami berdoa dimanapun mereka berada dan apapun pelayanan mereka, kiranya Tuhan memberkati, melindungi dan menyertai setiap mereka. Setiap tantangan yang mereka hadapi, kiranya Tuhan yang senantiasa memberi pertolongan dan membuka jalan bagi setiap mereka. Mereka yang para pemberita Injil, mereka yang memberitakan Injil di desa, di kota, di pelosok-pelosok, bahkan di bangsa-bangsa lain, kami mau berdoa kiranya mereka terus tetap kuat, mereka harus tetap senantiasa setia dalam melayani Tuhan dan memberitakan Injil. Biarlah melalui setiap pemberita Injil ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang ia sampaikan benar-benar itu yang daripada Tuhan untuk setiap kami para jemaat-jemaat. Kami juga berdoa bahwa setiap kami para jemaat-jemaat yang mendengarkan firman-Mu, kiranya setiap apa yang disampaikan itu boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami, serta kami juga dapat mengaplikasikannya di luar sana. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Mohon dimaklumi jika kita kebaktian menjadi jam 8 pada pagi hari ini, karena hari ini juga bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Dan kemarin beberapa hari yang lalu bersama tim PW, Praise and Worship dan juga jemaat yang hadir, kita diskusikan apa kebaktian jam 7 atau jam 8 saja. Tapi banyak yang setuju jam 8 dengan beberapa pertimbangan. Dan kemudian sore nanti tidak ada kebaktian karena kalau sudah bergabung ya siapa lagi yang mau kebaktian sore, walaupun pasti ada juga yang tidak sempat melihat warta atau memang belum tercatat di dalam keanggotaan dari WhatsApp group dari GBI Batu Raja. Tapi kiranya kita tidak terlalu merisaukan perubahan jam dan perubahan kebaktian satu kali. Dan kemudian tadi yang baru selesai doa adalah Saudari Variasa bersama dengan Diana Novita. Mereka lulusan dari Sekolah Teologi Tawangmangu dalam rangka ikatan dinas ya, dari sekolah diutus. Mereka akan membantu dalam pelayanan penggembalaan di Pisang Baru. Sampai nanti kalau sana sudah diperbaiki atau direnovasi tempatnya, tempat pastorinya, mereka akan pindah ke sana. Doakan supaya mereka bisa menjadi berkat. Mereka berasal dari satu Kalimantan Barat, satu dari Kalimantan Timur. Ya. Mau berdiri supaya bisa melihat jemaat, dilihat jemaat ya. Diana dan ya Variasa ya. Oke. Ya. Itu tepukan selamat datang dalam keluarga GBI Batu Raja. Ya. Puji Tuhan. Nah, kita akan
melihat sebuah kebenaran firman Tuhan, mungkin kita tidak ingat lagi tentang perang dingin blok timur dan blok barat yang ditandai dengan dibangunnya sebuah tembok yang besar yang membelah kota Berlin di Jerman, sehingga orang kemudian berkata ada Berlin bagian barat, Berlin bagian timur, dan itu menggambarkan sebuah teritorial dari penguasa blok timur yang berpusat kepada Uni Soviet dan kemudian blok barat, Eropa Barat dengan negara-negara NATO-nya. Ya. Jadi kemudian menimbulkan kegelisahan karena tembok itu membelah kota, membelah masyarakatnya, dan kemudian ada ketimpangan-ketimpangan antara blok timur dan blok barat, maksudnya kehidupan ekonomi, budaya, dan seterusnya, karena beda ideologi dalam bermasyarakat dan berbangsa. Tapi satu hari kemudian kita tahu 9 November 1989 tembok ini dirobohkan dan orang bisa berkumpul kembali antara keluarga, saudara, sehingga ini menjadi sebuah kesempatan yang sangat monumental, yang sangat bersejarah. Dan sekaligus ini juga mengakhiri, kemudian memicu mengakhiri perang dingin antara Soviet dengan blok Amerika, NATO dan sekutunya. Saudara, tembok dibangun satu sisi untuk melindungi kita, tetapi tembok juga pada sisi yang lain membatasi kita. Sehingga kita bisa melihat dalam hidup beberapa orang membangun tembok. Ketika dia membangun diri, membangun tembok untuk keamanan, kenyamanan, keselamatan, di satu sisi dia juga membuat sebuah garis yang tegas untuk tidak dicampuri, untuk tidak berbaur. Secara kasat mata mungkin kita tidak membangun tembok itu dalam hubungan kita satu dengan yang lain. Tapi perbedaan suku, budaya, bahkan marga dan seterusnya bisa membuat ada tembok yang tebal dalam hidup kita. Dan saya ingin mengajak kita untuk melihat lebih dalam lagi tembok yang lebih besar lagi yang menghalangi manusia dengan Tuhan. Kalau tembok Berlin ini bisa dirobohkan dengan peralatan tukang dan sebagainya, tapi tembok yang membangun menghalangi manusia dengan Allah, bahkan senjata nuklir pun tidak bisa merobohkannya. Tetapi Kristus telah merobohkan tembok pemisah itu ketika dia mati di kayu salib buat kita. Ini sebuah karya yang jauh lebih monumental, yang jauh lebih bersejarah, yang jauh lebih berdampak kepada bangsa-bangsa. Kita mau melihat supaya dalam hubungan kita dengan Tuhan tidak terhalangi oleh halangan-halangan yang seperti Yesaya dalam pesannya kepada bangsa Israel di masa lampau, bahwa ada sebuah sekat yang besar antara manusia zaman itu, khususnya bangsa Israel, Yehuda, dengan Tuhan. Mari kita membaca Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Jadi kita lihat bahwa Allah tidak terbatas, Allah sangat berkuasa. Tetapi dalam kehidupan bangsa Israel di zaman Yesaya meneriakkan sebuah teriakan keras ini adalah dalam situasi di mana Allah sepertinya menarik diri, Allah bersembunyi, Allah tidak mengulurkan tangannya, Allah tidak membela dan membiarkan mereka terbuang ke negeri yang jauh. Mereka terhina. Yerusalem yang dibanggakan sebagai representasi atau perwakilan, perwujudan dari kehadiran Allah yang Maha Kuasa itu, Allah membiarkannya. Allah
berbuat seolah-olah dia tidak peduli dengan semua yang pernah dijanjikannya. Tetapi benarkah Allah lupa? Benarkah Allah tidak sanggup? Benarkah Allah tidak cukup berkuasa untuk menolong umatnya? Atau itu lebih kepada mengapa manusia membuat Allah bertindak atau membiarkan mereka hidup di dalam kehinaan, penderitaan. Dan ketika doa tidak lagi menjadi sebuah jembatan yang bisa berhubungan atau menghubungi Tuhan. Ketika permohonan dengan tangisan dan ratapan air mata dan penderitaan yang mereka alami tidak menggugah hati Allah, maka Yesaya berkata, karena engkau sendiri membangun sebuah jurang pemisah antara engkau dengan Tuhan. Dan penyebabnya adalah dikatakan oleh Alkitab, tangan yang cemar dengan perbuatan. Nah, sebelum kita lebih jauh kita lihat, pernahkah kita melihat permainan yang menguji dua orang sahabat atau sepasang kekasih? Apakah satu sama lain mengetahui makanan kesukaan, hobi dan hal yang lain yang hanya diketahui oleh orang dekat? Jadi kadang-kadang suami istri tidak tahu bahwa apa yang disukai dan apa yang tidak disukai oleh pasangannya. Bisa terjadi karena tidak ada komunikasi. Dalam apa yang disebut komunikasi sebetulnya bukan sekedar saya sudah ngomong, tapi sebetulnya komunikasi dalam arti yang sebenarnya adalah pesan yang Anda ingin sampaikan diterima dan dimengerti oleh orang yang kita berkomunikasi dengan dia. Jadi bukan sekedar saya sudah ngomong, bahkan berkali-kali. Tapi cara ngomongnya mungkin sambil teriak, sambil marah, atau sambil orang bilang merepet terus begitu. Sehingga orang bilang, kau ngomong apa nggak jelas? Kok nggak jelas? Sudah dari pagi sampai siang. Tapi kalau kita bicara sesuatu yang kita harus bahas, kenapa kita tidak duduk? Kenapa kita tidak menurunkan tekanan suara atau intonasi kita? Mengapa kita tidak berkata, aku mau bicara empat mata. Aku mau bicara dengan kamu. Percayalah bahwa suara yang lebih pelan, suasana yang lebih baik, penguasaan diri akan membuat komunikasi lebih bisa tersampaikan atau tersambung dengan baik. Beberapa orang tua sangat marah kalau melihat anaknya dan kemudian selalu berkata, sudah ngomong, sudah papa mama ngomong, dan seterusnya. Tapi mari bicara dengan lebih benar, bukan sekedar bicara. Jadi komunikasi yang baik adalah mengetahui, mengerti apa yang dimaksud, memahami. Nah, kadang-kadang orang dekat kita, teman, apalagi pasangan, tidak mengerti karena kita tidak berkomunikasi. Kita berharap mereka mengerti pikiran kita, perasaan kita. Pasanganmu bukan Allah. Bahkan jika Allah yang Maha Tahu pun ingin Anda mencurahkan isi hatimu kepada Dia. Alkitab berkata, nyatakanlah permohonanmu dengan ucapan syukur. Kenapa Tuhan yang tahu isi hati kita masih menyuruh kita untuk menaikkan doa dan permohonan? Bukankah Dia sudah tahu semuanya sebelum kita berdoa? Bukankah lebih praktis untuk kita membuat semuanya tertulis dan kemudian kita tinggal sodorkan Tuhan di kertas dan kita berkata, Tuhan inilah semua daftarnya. Dari yang pertama sampai yang ke-100, terserah Tuhan mana mau yang lakukan dulu. Kemudian kita berkata, saya sudah berdoa. Apakah itu doa? Apakah itu sebuah komunikasi kepada Tuhan? Doa jauh lebih dari sekedar meminta, tetapi kita menghormati Dia, memberikan hati kita, waktu kita, dan kita mau mendengar apa yang Tuhan mau bicarakan kepada kita. Jadi, kenapa Tuhan berkata supaya kita berdoa dengan permohonan, dengan ucapan syukur, bahkan tiap-tiap hari kita diajar berdoa, dan Yesus adalah teladan bagi kita. Di malam yang gelap, Dia berdoa, di pagi-pagi buta Dia berdoa,
Kenapa? Allah dalam rupa manusia masih berdoa. Bukankah dia Allah dalam rupa manusia? Dia mau memberi teladan buat kita. Sebagai manusia yang 100%, Yesus memberikan contoh untuk bergantung, berharap, dan mendekati Tuhan Allah yang di sorga. Siapa kita yang merasa tidak butuh Tuhan? Siapa Anda? Seberapa hebat Anda di hadapan Tuhan sehingga Anda merasa saya tidak perlu Tuhan. Saya tidak perlu merendahkan hati saya untuk berkata, Tuhan, tolong saya sepanjang hari ini. Tuhan pimpin saya hari ini. Tuhan tolonglah dan berkati supaya saya sehat, supaya saya bisa jernih menghadapi masalah. Siapa kita yang tidak memerlukan Tuhan? Kita sangat lemah, kita terbatas. Saudara lihat orang yang sepertinya gagah sekalipun, punya semua, tapi ketika penyakit dan virus datang, orang gak berkuasa untuk menyelamatkan dirinya. 1 tahun, 1 bulan, 1 hari, 1 menit pun kadang. Jadi berdoa adalah sebuah kesempatan yang indah untuk kita bergaul dengan Tuhan. Kalau Anda sebagai pasangan keluarga suami istri tidak punya waktu untuk ngobrol, hanya ngomong serius, datar saja, nadanya memerintah, nadanya marah, nadanya menghakimi, mengoreksi, maka kita harus mengubahnya. Pasangan yang baik adalah pasangan yang mengerti apa yang dimaksud oleh pasangannya. Dan dia mau cerita, dia mau ngomong. Bukan meminta menuntut orang mengerti Anda. Ya, karena banyak kali kita punya keinginan, punya sesuatu yang kalau kita tidak utarakan, pasangan kita salah melihatnya. Nah, kalau kita melihat dalam tes-tes seperti ini, banyaknya jawaban yang cocok bisa menjadi sebuah indikasi bahwa relasi dari pertemanan atau hubungan itu sehat. Nah, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita mengetahui kesukaan Tuhan dan perkara-perkara yang dibenci Tuhan? Supaya jangan sampai kita beranggapan saya jadi Kristen, tapi saya nggak ngerti. Saya mau hidup menurut saya sendiri saja, karena hidup punya saya. Enggak, hidup Anda bukan punyamu. Hidup Anda telah ditebus dengan darah yang kudus. Anda telah dibeli menjadi milik kepunyaan Allah. Tapi kalau saya enggak mau, Anda akan hidup dalam dosa dan Anda tetap menjadi milik dari iblis. Jadi pilihannya seseorang mau hidup dalam ketuhanan dari Yesus Kristus yang menjadi penguasanya, atau dia mau hidup dalam dosa. Dia bisa melakukan apa yang dia mau, tetapi sesungguhnya ada di dalam ikatan dan perhambaan dosa. Sesungguhnya manusia tidak bisa keluar. Ketika dia merasa bebas untuk berbuat semaunya, faktanya dia terkurung dalam ikatan dosa, ikatan kematian, dan cengkram kuasa maut. Tapi kalau dia mau memperhamba dirinya kepada Tuhan, dia tidak bebas untuk berbuat dosa, karena Tuhan akan mencondongkan hatinya melakukan yang benar. Tapi dia orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Jadi tidak ada kemerdekaan absolut yang orang berkata, saya mau merdeka dan bebas dari semuanya. Gak bisa. Anda merdeka dari dosa, atau Anda merdeka melakukan yang jahat yang Anda inginkan, tetapi Anda terkungkung, terjerat di dalam belenggu dosa. Hidup kita adalah pilihan. Seperti pagi ini kita pilih, mau bangun jam berapa, mau pakai baju apa, sepatu apa kalau kita punya lebih, ya kan? Mau makan apa kalau kita punya pilihan. Hidup selalu memilih. Pilihan yang salah untuk hal-hal yang sepele mungkin hanya, salah pakai baju, ya sudah, masih bisa tukar. Kalau sudah terlanjur pergi, ya nanti besok bisa ulangi lagi. Tapi kalau memilih hal yang penting dalam hidup dan Anda tidak bisa mengubahnya, itu sangat berbahaya. Nah, saudara perhatikan jangan sampai kita jadi seperti minyak dalam gelas, ya, bersama tetapi tidak bercampur, di satu wadah tapi terpisah. Karena memang berat jenisnya berbeda.
Air berat jenisnya 1, minyak 0,8, sehingga selalu ngapung. Diaduk pun dia akan tetap memisahkan diri. Ya, jadi kalau dalam satu wadah, tapi unsurnya berbeda, masanya berbeda, maka kita dapati minyak dan air tidak bisa bersatu. Atau kita juga tahu dalam hal yang nyata juga, ini dekat sejenis tapi saling menolak. Kan aneh juga. Kita bisa dapati itu dalam apa? Besi magnet ya, magnet. Kalau kutubnya sama, selatan sama selatan, mereka akan saling menolak. Utara sama utara juga menolak. Jadi ternyata kesamaan bisa punya sebuah daya tolak. Ini bukan belajar fisika, tapi maksud saya dalam hidup, kadang-kadang kita, sepertinya kita orang Kristen, anak Tuhan, tapi kita nggak bisa bergaul dengan Tuhan. Pikiran kita pikiran duniawi. Kau Kristen, Kristen. Sudah dari lahir saya sudah dijadikan Kristen. Tapi kenapa kalau bicara tentang hal yang rohani, Anda nggak nyambung? Kalau cerita tentang kerajaan sorga, tentang kehendak Allah, tentang dunia yang akan datang, tentang perkara-perkara yang tersembunyi bagi banyak orang, tetapi tersingkap bagi orang percaya, mengapa untuk beberapa orang sekalipun dia Kristen, dia tidak bisa menerimanya? Dia seperti air dan minyak. Kenapa suami istri bersama dalam sebuah ikatan rumah tangga? Tapi terus bertempur, bertengkar, ribut terus dari yang kecil sampai apalagi yang besar. Kenapa? Ada yang salah. Mereka tidak mau mempersamakan persepsinya. Pria dan wanita pasti beda. Manusia dengan Allah itu beda. Dia pencipta kita. Dia majikan kita. Dia big boss. Dia raja di atas segala raja. Tapi kita bisa mendekati dia ketika kita datang di dalam pendamaian, percikan darah dari Yesus, sehingga darah itu menguduskan kita dan menjadikan kita layak. Kita dijadikan anaknya. Kita bisa menghampiri Allah yang maha kudus itu. Anda enggak bisa menghampiri pejabat-pejabat dalam semua kesibukannya tanpa melalui sebuah prosedur protokoler. Anda enggak bisa hanya berkata, wah, saya satu sekolah dulu, satu alumni. Tapi sekarang dia mungkin pejabat nomor 1 di kabupaten ini. Mungkin dia pejabat nomor 1 di negeri ini. Ada prosedurnya. Ya kan? Atau saya dulu pernah membantu dia. Masa dia enggak ingat saya? Ada hal yang membuat manusia tidak serta-merta bisa menghampiri orang yang punya kedudukan tertentu. Tapi Tuhan yang maha ajaib, maha agung, maha mulia itu berkenan didatangi, direpoti, dipenuhi dengan permohonan, ucapan syukur, penyerahan diri. Kalau kita mau datang dengan cara dia, mengerti kehendaknya. Supaya jangan juga kita, kalau bicara tentang hal-hal yang benar, hal-hal yang rohani, kelihatannya dia Kristen, tapi semua membal. Itu seperti besi magnet yang sama kutubnya. Gak masuk. Pikiran kita sangat terbatas. Tapi setelah kita dilahirkan baru, kita disucikan, maka kita bisa mengupayakan, kita bisa berdoa, kita bisa berusaha, supaya apa yang kita dengar, kita pahami. Apa yang kita baca dari kitab suci, berdoa supaya kita mengerti. Sebab kalau membaca tapi tidak mengerti, sayang. Mendengar khotbah, mendengar firman Tuhan yang kita baca. Karena ada aplikasi Alkitab, baca, dengar, dan nonton. Jadi kalau orang berkata, aku gak bisa baca banyak lagi Alkitab karena mataku lamur. Buka aplikasinya. Anda bisa mendengar. Anda bisa menonton karena dalam visualisasi. Jadi teknologi memudahkan kita untuk mencari Tuhan. Meskipun di sisi yang lain teknologi juga membuat kita semakin melupakan Tuhan. Beberapa orang atau sebagian besar orang
kemana-mana harus pegang HP. Karena dia butuh itu sebagai alat kerja. Anda bisa memakai kemajuan teknologi. Pegang HP bukan hanya bermedia sosial, tapi pegang HP untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang Tuhan. Jangan sampai kita dekat, tapi kita saling tolak. Jangan kita seperti dalam sebuah wadah, tapi kita tidak bisa menyatu dengan Tuhan. Untuk memelihara persekutuan yang sehat dengan Tuhan, kita harus menyingkirkan sederhana saja. Tidak pernah berubah dari zaman Yesaya sampai hari ini. Kejahatan dan dosa. Tangan yang cemar dan mulut dusta. Kita bisa menambahkan yang lain, tapi karena konteks kita membaca dari Yesaya 59 ayat 1 sampai 3, maka kita membahas hal-hal yang membuat kita tidak bisa menyatu dengan Tuhan. Ketika seorang Kristen yang sudah diampuni dan dibenarkan, membiarkan kejahatan dan dosa tinggal dalam hidupnya, membiarkan tangannya kembali tercemar, membiarkan mulut dusta kembali mewarnai hidupnya, maka hubungan dengan Tuhan jadi rusak lagi. Halangan tembok yang tebal itu dibangun lagi. Yesaya kembali mengingatkan kita, bukan karena tangan Tuhan kurang untuk menolong engkau, bukan karena telinganya tidak mendengar doamu, tetapi karena kejahatanmu, dosamu, tangan yang cemar, mulut yang berdusta, itu membuat Tuhan menyembunyikan wajahnya. Kita membangun sebuah tembok yang membuat Tuhan jauh dari kita. Mari kita melihatnya, beberapa poin ini, kejahatan dan dosa. Bagaimana kalau orang berbuat jahat, pasti dia terpisah. Orang bisa hidup semaunya, tapi ketika dia melanggar hukum, maka ada konsekuensinya. Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah dosamu. Kita baca dari versi bahasa Indonesia sehari-hari, lebih mudah untuk kita memahaminya. Kita baca bersama-sama. Karena kejahatanmu lah, maka ia tidak mendengarkan waktu kamu berdoa kepadanya. Dosa-dosamu lah yang memisahkan kamu dari Allah. Saudara, betapa penting untuk menyadari bahwa dari pihak Allah Bapa, Dia telah membayar harga yang mahal untuk mendapatkan jiwa kita. Dia bisa saja berdiam diri dan membiarkan kita hidup dalam dosa dan binasa dalam kekekalan, karena kitalah yang berbuat dosa. Tapi kasih-Nya mendorong Dia mengupayakan penyelamatan, dan Dia membayar sangat mahal. Tapi mengapa kita? Karena untuk hidup sehari-hari, untuk mencari lebih banyak uang, untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, untuk mendapatkan perhatian orang yang lebih banyak, terkadang kita melupakan apa yang Allah sudah selesaikan bagi kita di kayu salib. Kita rela terpisah dari Allah hanya agar bisa menyatu dengan orang lain. Kita kadang-kadang mengacukan hubungan kita dengan Tuhan dan tidak peduli dengan perkenanannya, hanya supaya kita bisa diterima di sebuah lingkungan. Saudara, pertimbangkan itu, saudara. Beberapa orang memilih untuk memisahkan diri atau membiarkan dirinya terpisah dari Tuhan, hanya karena kesibukan yang dia bangun untuk sesuatu yang hanya bertahan beberapa saat di bumi saja. Mari kita menyingkirkan semua tembok pemisah. Mari kita sungguh-sungguh menyatu dengan Tuhan, sehingga kita mengerti apa yang Dia mau dalam hidup kita. Dia tidak membatasi kita untuk bekerja. Dia tidak membatasi kita untuk meraih cita-cita. Dia tidak membatasi hidup kita, sehingga kita jadi seperti petapa, orang yang selalu murung, tidak boleh bergembira, hidup berkesusahan,
Nggak boleh menyentuh ini, menyentuh itu. Tidak boleh membeli dan memakai ini. Kita hidup dan berkata, karena saya cuma diajar hal yang rohani, saya nggak pikirkan lagi tentang hal-hal yang materi. Salah. Tuhan tidak mengajarkan kita begitu. Tuhan tidak membatasi kita untuk bekerja dan berkarya menjadi dampak yang besar bagi lingkungan kita. Tetapi jangan sampai ketika kita melakukan semua kegiatan kita, kita tanpa menyadari membuat jarak yang semakin jauh dari Tuhan. Jangan biarkan apapun memisahkan kita dari Tuhan. Yang sepakat berkata amin, saudara. Mari kita mengujinya. Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan tidak suka dengan hidup ini? Kita tidak boleh bermain di batas yang membahayakan keselamatan kekal kita. Kalau kita bicara tentang perbatasan-perbatasan yang dibangun, Berlin Timur, Berlin Barat, Korea Utara dan Korea Selatan yang masih dalam suasana perang, di tengah-tengah tembok wilayah yang mereka bangun, ada daerah yang disebut daerah demarkasi. Itu satu daerah yang tertentu bisa puluhan meter, bisa ratusan meter. Kalau orang ada di daerah seperti itu berarti dia tidak ada di mana-mana. Dia bisa ditembaki dari kiri dan kanan. Itu sebuah hal yang sangat membahayakan. Kadang-kadang ada orang yang hidupnya enggak jelas. Apakah hidupnya berpihak kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Tapi ternyata hidupnya sangat duniawi, tidak mengenal Tuhan. Dia seperti air dengan minyak. Tapi Tuhan tidak bisa merangkul dia. Tuhan tidak bisa menjamah hidupnya. Karena dia membentengi dirinya dengan kuat. Dia keluar dari batas pagar pemeliharaan Allah. Sebetulnya dia ada di sebuah tempat yang mungkin tidak di bloknya musuh sama sekali. Tapi dia sudah di luar dari batas pagar Allah. Ini sebuah kehidupan yang berbahaya. Surat Paulus kepada Timotius berkata, Tuhan mengenal siapa miliknya. Kalau kita umur panjang, kalau kita sampai pada hari ketika Tuhan datang kali yang kedua bagian yang pertama, dia akan membawa kita. Tapi kalau kita tidak berumur panjang sampai hari datangnya Tuhan, karena mungkin masih 100 tahun, 200 tahun, mungkin 1000 tahun lagi kita nggak tahu. Kalau hari itu belum sampai, dan ketika kita mati, Tuhan juga tahu siapa miliknya. Betul? Kita sudah membahas 5 minggu tentang kehidupan sejati di balik kematian. Waktu seseorang mati, Tuhan tahu siapa miliknya. Sehingga yang menjemputnya adalah malaikat Tuhan. Ini tidak berbicara tentang kegiatan upacara pemakaman di bumi. Mungkin tidak ada pemakaman yang mewah. Mungkin cuma ada di pekuburan biasa dan sederhana. Cuma ada dalam peti mati yang sangat murah. Tidak banyak orang. Tapi kalau orang itu adalah miliknya Tuhan, hidupnya bergaul dengan Tuhan. Saat dia mati, saat itu juga malaikat Tuhan membawa dia. Tapi Tuhan tidak bertanggung jawab, tidak berurusan dengan orang yang mati di luar Tuhan. Karena orang itu tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan selagi ia hidup. Sehingga kita membaca Alkitab, waktu orang itu mati, maka roh jahat membawa dia ke Hades, ke alam maut. Saudara, Tuhan tahu siapa miliknya. Dan iblis tahu juga siapa kawan dan konconya. Berada di daerah demarkasi antara Tuhan dan dunia. Itu membahayakan. Mari tinggal di dalam Tuhan. Jangan biarkan apapun memisahkan kita dari Tuhan. Dan jangan berkata, Tuhan yang penuh kasih itu
tidak menghukum dosa. Salah, itu salah satu ajaran sesat. Itu bagian dari ajaran antikristus yang berkata bahwa Tuhan tidak menghukum dosa manusia. Kalau Tuhan tidak menghukum dosa manusia, Kristus tidak perlu mati di kayu salib. Karena di kayu saliblah kita melihat kasih Allah yang besar, sekaligus keadilan Allah atas dosa. Dalam website Anda bisa melihat ajaran sesat dua yang sangat menonjol, yang selalu membayar royalti dengan Google, sehingga ketika orang mengakses materi-materi rohani muncul jw.org, itu adalah saksi Yehova. Kemudian ada sebuah ajaran sesat yang kedua yang juga populer di dalam website adalah ajaran turunnya kerajaan Kristus, dan itu ajaran sesat dari China. Sekilas orang tidak tahu ujung dari penyesatan. Tetapi ketika Anda beranggapan bahwa tidak ada penghukuman kekal, tidak ada neraka penghukuman kekal, Anda telah dibelokkan, disesatkan dari apa yang Tuhan sendiri lakukan. Tuhan berkali-kali berkata, takutlah akan Dia, karena Dia bukan saja bisa membunuh tubuh, tetapi melemparkan engkau ke dalam neraka yang kekal. Saudara, jangan beranggapan dosa adalah sebuah hal yang remeh-temeh. Dalam hidup kita bisa menyelesaikan banyak hal dengan uang. Hadiah, uang bisa melunakkan hati orang marah. Bahkan uang seringkali dipakai juga untuk membelokkan kebenaran. Uang kelihatan begitu powerful, tapi di hadapan Allah, uang tidak berkuasa untuk menghapus dosa. Karena jika uang bisa membayar dosa kita, maka Yesus sekali lagi tidak perlu mati di kayu salib. Tapi apa yang tidak bisa dibeli dan dibayar oleh uang dan semua yang ada di dunia, diberikan Allah di dalam Kristus Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Itu sebuah kebenaran yang harus terus diberitakan oleh gereja, orang-orang percaya bahwa dosa adalah sebuah pemisah yang sangat berbahaya yang membuat manusia putus hubungan dengan Tuhan. Jangan kita beranggapan dosa adalah sesuatu yang kita bisa selesaikan sendiri. Enggak. Mengerikan kalau pada akhirnya seseorang kehilangan kesempatan untuk memulihkan hidupnya di dalam Tuhan. Karena iblis akan membawa dia ke tempat di mana tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kejahatan dan dosa adalah penghalang terbesar hubungan orang percaya dengan Tuhan. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus yang mati, menebus segala dosa kita di kayu salib, hubungan kita dengan Allah Bapa sudah dimulai. Tetapi relasi itu akan menjadi rusak, kembali rusak ketika seorang Kristen melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Karena setiap dosa dan pelanggaran berarti sebuah hubungan yang putus. Pesan Tuhan di Taman Eden sangat sederhana. Semua buah boleh kau makan. Kau mengelolalah semuanya. Cuma satu saja, jangan makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Hanya satu, tapi manusia mengabaikannya. Meskipun Tuhan sudah berkata dengan tegas, pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Dosa membuat kita mati rohani. Dosa membuat kita kehilangan hubungan dengan Tuhan. Meskipun dosa yang kita perbuat kecil saja. Yang kedua yang membuat Tuhan jauh dari bangsa Israel di masa itu adalah tangan yang cemar. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Itu sebuah kiasan, tapi maknanya adalah mereka melakukan banyak dosa dengan tangan mereka. Bahkan raja-raja dan pembesar dan juga apalagi rakyat yang mengikuti, ikut-ikut mempersembahkan anak mereka kepada dewa Molok. Hidup-hidup dipersembahkan. Saudara bisa bayangkan betapa mengerikan orang yang sudah dirasuk dengan sebuah kesesatan.
mempersembahkan anak-anak mereka kepada dewa untuk dibakar. Tuhan marah. Banyak orang mungkin tidak membakar anaknya kepada Molok, tapi menjadikan orang lain atau anaknya tumbal untuk mendapatkan kekayaan atau mendapatkan sesuatu yang diimpikan. Saudara, pengorbanan yang tidak setimpal. Kadang-kadang kita mengorbankan hidup kita untuk mendapatkan hanya tentang makan, minum, uang, pakaian, jabatan, dan seterusnya. Padahal hidup itu adalah sesuatu yang jauh lebih mahal. Dan orang-orang Israel, bahkan juga beberapa orang Yehuda, menganiaya para nabi yang menyampaikan firman Tuhan dan teguran. Dan juga ketika Nabot harus dibunuh hanya karena tanah kebun anggurnya diingini oleh Raja Ahab. Ketidakadilan yang dilakukan secara sangat rapi. Karena Nabot yang dipanggil oleh raja, Nabot, aku pengen sekali kebun anggur punyamu. Kata Nabot, aku gak mau jual, karena itu tanah warisan. Sebagai orang Yahudi, mereka gak boleh menjual tanah leluhur mereka. Kemudian Ahab yang meskipun tahu, tapi memaksa. Tapi karena Nabot bersikeras tidak mau kujual berapapun harganya, maka raja jadi marah, dia kesal. Istrinya berkata, kenapa kau kesal? Kenapa kau sedih? Karena dia seperti anak kecil telungkup di tempat tidurnya. Marah, kesal, dia merasa dia raja dan apa yang diingininya tidak bisa dipenuhi. Istrinya bilang itu masalah kecil, selesai. Aku yang selesaikan. Istrinya jadi lebih raja. Dia adakan sebuah rekayasa. Dia bikin sebuah persidangan palsu. Dia bayar orang, dia ancam orang untuk bersaksi dusta bahwa Nabot telah bersalah dengan menyampaikan hal-hal yang bisa membuat dia dilempar dengan batu. Kemudian Nabot dihukum mati. Tuhan marah. Tidak ada pencegahan tetapi Tuhan marah. Dia berkata seperti darah Nabot yang tercecer di ladang. Seperti itu juga darah Isabel. Bahkan mayatnya tidak ditemukan dengan utuh. Saudara, darah yang ditumpahkan dengan semena-mena, ketidakadilan, kejahatan, dan rekayasa hukum membuat Tuhan marah. Sehingga Tuhan berkata, tanganmu cemar dan jarimu cemar oleh kejahatan. Kadang-kadang kita berpikir yang kita lakukan cuma urusan kita, persaingan, dan seterusnya, apapun alasannya. Rivalitas dalam semua hal dan kita geser orang, sodorkan orang, tekan orang dan sebagainya. Tapi Tuhan melihatnya dan Tuhan mempermasalahkannya. Dan itu menghalangi hubungan Israel dengan Tuhan. Tuhan Yesus pernah bahkan berkata begini dalam Markus 9 ayat 43. Jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Artinya bahwa kita harus menjaga tangan kita dan seluruh anggota tubuh kita agar tidak tercemar karena melakukan dosa. Jadi dosa itu mencemarkan kita. Itu tidak bisa dihapuskan dengan apapun kecuali dengan pengampunan dari Allah. Apalah kuasanya darah seekor domba? Apalah kelebihan kuasa dari seekor lembu sapi? Gak ada. Apa artinya sejumlah uang perdamaian? Dosa di pemandangan Allah tak terhapuskan kecuali Dia mengampuninya. Dan Allah tidak bisa berkata, aku ampuni dosamu, sudah selesai. Tapi sudah selesai, pokoknya aku Tuhan. Sudah ngomong begitu selesai. Enggak. Allah juga harus bergerak dalam rule-nya. Allah tidak bisa menentang dirinya. Allah tidak bisa menentang keadilannya. Allah tidak bisa semena-mena.
Allah tidak bisa ketika kita seperti Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan menyesal, kemudian Tuhan berkata, ya sudah, selesai. Enggak, ada prosedurnya. Sama seperti dalam dunia ketika orang melakukan tindak pidana. Mungkin orang berdamai secara manusia, tapi hukum harus mengejarnya dan dia harus bertanggung jawab. Bahwa ada hal yang meringankan, itu bisa dipakai oleh hakim untuk memutuskan perkaranya. Tetapi hukum harus ditegakkan. Dosa harus dihukum. Bahwa Yesus mati untuk menanggung dosa kita. Itulah kemurahan Allah yang luar biasa. Kita pernah mendengar cerita ketika kepala suku menetapkan sebuah hukum. Di tempat ini tidak boleh ada pencurian. Atau ketika dalam sebuah medan perang, di tengah logistik yang semakin sedikit, komandan membuat sebuah peraturan, tidak boleh mencuri. Tidak boleh mengambil ransum di gudang logistik. Semua harus dibagi dengan teratur, dengan benar oleh orang yang bertanggung jawab. Kalau orang ada yang merasa lapar dan kemudian mencuri, dan kemudian dia berkata, aku gak kuat lagi, sudah lapar, jatahnya sangat sedikit. Maka sebuah pelanggaran harus dihukum. Kita tahu cerita itu ketika kepala suku mendapati laporan bahwa anaknya sendiri yang mencuri. Apa yang harus dia buat? Semua orang berkata kasihan dia masih kecil, dia mencuri. Tapi dia berkata hukum harus ditegakkan. Pada hari penghukuman mulai dijalankan, dijatuhkan. Orang tahu anaknya pasti mati dicambuk. Karena tidak kuat menanggung hukuman itu. Tapi pada saat itu dia memberikan badannya melindungi anaknya. Yang berbuat jahat anaknya, yang melanggar anaknya. Tapi dia menerima semua pukulan dan cambukan itu. Karena tidak ingin anaknya binasa. Seperti itu yang dilakukan Allah bagi kita. Kita yang pantas mati karena dosa kita. Tapi mengapa dia harus menanggungnya? Karena kasihnya kepada kita. Tapi dosa harus dihukum. Allah tidak bisa berkata, sudah semuanya dibebaskan, beres. Enggak. Dia membayar harga dosa itu sendiri. Supaya kita diselamatkan. Jadi Yesus mengajarkan bahwa kita harus, jadi maksudnya dalam ajaran ini bukanlah dia berkata bahwa secara harafiah kita harus potong tangan kita saat kita tercemar. Tapi Yesus ingin mengatakan bahwa dosa harus dipotong dan dibuang dengan tuntas. Jadi yang dibuang dosanya, sikap dan sifat dosa, tabiat dosa. Di beberapa negara yang menjalankan syariat agama dengan ketat, maka kita dapati banyak anak-anak kecil karena negara miskin yang mencuri. 1 jari hilang, 2 jari hilang, 3 jari hilang, 4 jari hilang. Karena mereka menerapkan hukum yang mencuri, jarinya dipotong. Tapi kemiskinan yang sangat masif membuat orang harus bertahan hidup. Dan jika perlu mereka mencuri. Saudara bisa bayangkan, sangat adil hukum itu. Tapi apakah ada kasih di sana? Tidak ada. Apakah ada perbaikan secara struktur sosial ekonominya? Kita tidak melihatnya. Sudah lihat seperti itulah kalau Allah hanya adil. Kau berdosa, neraka. Kau berdosa, neraka. Itu sama seperti kalau orang berdosa, berzina, dihukum mati di situ. Itu keadilan. Tapi Allah bukan hanya Allah yang adil. Allah yang penuh dengan belas kasih. Dia menyediakan pengampunan meskipun dia yang membayar harganya. Anda tidak menemukan keindahan, keunikan, keajaiban, keagungan dari prinsip pengampunan dan pendamaian di dalam Yesus. Di luar Yesus Anda hanya menemukan jika engkau berdosa engkau harus bayar sendiri. Engkau harus tanggung sendiri semua akibatnya. Tapi Kristus telah menanggung kita di kayu salib. Dan dia ingin kita tegas dengan dosa. Karena dia telah menyediakan sarananya. Yang ketiga dari teriakan dan
tegas teguran Yesaya adalah mulut yang berdusta dan curang. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Dan kemudian Yakobus mengingatkan kita juga. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi lidah adalah anggota yang kecil, tapi tidak mudah mengendalikannya. Hal-hal yang besar kadang-kadang kita tidak lagi lakukan, tapi lidah seringkali karena tidak bertulang, kata orang. Kalau lidah bertulang betapa mengerikannya. Jadi kadang-kadang orang berdusta hanya untuk apa saudara? Ada orang dusta karena kebiasaan. Dia pokoknya ngeles dulu aja. Nanti kalau udah dikejar sampai di pojok, baru dia bilang, iyalah, mana ada orang benar pak? Kenapa nggak ngomong dari awal? Ya kan? Kenapa suami istri harus bertengkar dengan hebat? Dan kemudian pada hari, yo, cak kau tidak pernah salah be. Kenapa tidak dari awal? Jujur. Ya kan? Halo? Kadang-kadang kita mengorbankan banyak hal karena terbiasa berdusta. Dan kemudian ketika dituntut tanggung jawabnya, baru kita berkata, iya aku salah. Mulut adalah anggota tubuh yang sulit dikendalikan. Lidah maksudnya. Seluruh dusta adalah dosa di mata Tuhan. Juga kecurangan. Kita harus mengendalikan mulut agar setiap perkataan yang keluar darinya dapat menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Sehingga kita tidak boleh menjadi orang yang hanya karena ingin keluar dari kesulitan, kemudian kita berdusta. Karena kita merusak hubungan kita dengan Tuhan. Senada dengan ini saya mau bacakan ayat-ayat terakhir dari Mazmur 24. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Kita tahu bahwa Mazmur 24 ini latar belakangnya adalah ketika Raja Daud membawa tabut Allah untuk kembali ke Yerusalem sesudah ada di tempat pengasingan di Kiryat Yerim. Upaya yang pertama dilakukan Daud gagal, sehingga Tuhan hukum Usa ketika mencoba memegang tabut itu. Daud menjadi takut, gentar akan Tuhan, sebab Usa bukanlah seorang yang ditahbiskan untuk mengangkatnya. Tapi karena kereta yang membawa tabut itu tergelincir, dia ingin menolongnya. Saudara, di situ kita lihat banyak pelajaran penting, di antaranya Allah tidak ingin ditolong oleh manusia. Dan kita tidak boleh melakukan hal yang salah dengan beranggapan aku melakukan pelayanan. Karena waktu itu Tuhan menunjukkan kekudusannya bagi Israel, juga bagi Daud, bahwa mengangkut tabut Allah tidak boleh dengan cara dinaikkan dengan kereta. Meskipun ditarik dengan kereta yang baru, lembuh yang baru, Allah punya cara untuk memindahkan tabut, yaitu imam-imam yang dikuduskan harus memikul dengan pikulan dan memikul di bahunya. Jadi itu sebuah cara yang Tuhan telah tentukan. Dan ketika Daud tidak tahu mengikuti cara yang salah, Tuhan hukum mereka. Dan ini sebuah kegentaran yang hebat yang melatar belakangi dari nyanyian Mazmur 24 ini. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Karena Yerusalem ada di daerah perbukitan yang lebih tinggi dari daerah yang lain. Untuk membawa tabut ini siapa yang boleh? Karena untuk beberapa saat Daud begitu takut untuk memindahkan tabut itu karena salah cara. Tapi setelah dia menyelidiki kitab suci, kemudian dia memanggil para imam, membuat mereka kudus dan layak, baru tabut itu dipindahkan.
Nyanyian ini dilatar belakangi oleh hormat dan sekaligus kegentaran akan Allah ketika kekudusannya dilanggar. Jadi kalau kita melayani dan menghampiri Tuhan, jangan kita terlalu pede padahal kita tidak membereskan hidup kita. Kalau kita tidak menjaga tangan kita, tidak murni hati, dan kita tidak menjaga hidup kita, maka semua yang kita lakukan jadi berbahaya bagi kita maupun tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi menjaga kemurnian hati, perkataan dan perbuatan agar tetap benar, baik dan bersih sangat penting guna menyingkirkan dan mencegah penyakit yang menjadi penghalang rohani hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita berdiri, kita akan berdoa, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, baik kepada Tuhan, kepada pasangan, kepada sesama. Betapa pentingnya kita menjaga seluruh hidup kita untuk benar di hadapan Tuhan. Beberapa orang membiarkan kerikil-kerikil kecil yang menghalangi perjalanan imannya. Beberapa orang beranggapan bahwa hal-hal yang tidak dibereskan tidak mempengaruhi hubungannya dengan Tuhan. Yesaya berkata, kehidupan yang tidak cemar oleh dosa dan kejahatan, mulut yang tidak berdusta, hati yang murni, menggambarkan kehidupan yang suci di hadapan Tuhan. Satu kalimat yang saya ingin Anda mendengar dan memegangnya dalam hidupmu adalah, iblis dapat meniru segala karunia. Iblis dapat meniru dan menyamar seperti malaikat terang, tapi dia tidak dapat hidup dalam kesucian. Apa artinya seorang hidup dengan semua yang dia lakukan kalau dia tidak menjaga kesucian hati, pikiran, dan perbuatan tangannya? Kita telah dibasuh dengan darah yang kudus. Bagian kita dalam menjaga apa yang Allah sudah lakukan dalam hidup kita. Hiduplah dalam kesucian, kebenaran, dan kemurnian hati. Pagi hari ini sebelum kita pulang, maukah Anda menyerahkan sekali lagi seluruh hidupmu, anggota-anggota tubuhmu, untuk dipakai menjadi alat kebenaran bagi kemuliaan nama Tuhan? Dia memerlukan tanganmu untuk menolong orang lain, tapi dia ingin tanganmu tangan yang tidak tercemar oleh dosa dan kejahatan. Dia ingin memakai bibir lidahmu untuk menyampaikan kebenaran, pujian bagi namanya. Tapi dia tidak ingin bibir lidahmu juga dipakai untuk melakukan dosa. Seluruh hidupmu telah ditebus. Dia ingin engkau mempermuliakan namanya dengan hidupmu. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapa, inilah doa kami pagi hari ini. Kami tahu siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan yang kudus. Orang yang menjaga tangannya, orang yang menjaga hatinya tetap murni, orang yang tidak membiarkan mulut bibir lidahnya berbuat curang dan dosa. Tuhan, basuh kami dengan darah yang kudus, ampuni dan sucikan kami dari segala yang jahat, sehingga hidup kami tiap-tiap hari dibasuh dengan darah yang kudus. Jangan biarkan perkataan-perkataan yang salah, amarah, kebencian dan dosa meluap dari hati dan meluap lewat bibir lidah kami. Tapi biarlah bibir lidah kami menyampaikan perkataan yang benar, yang menolong, yang memberkati dan menguatkan orang lain. Karena Engkau memakai bibir lidah kami untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kuduskan tangan kami untuk mengerjakan pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. Supaya tangan kami tidak menjadi cemar karena segala yang jahat. Tapi kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami mempersembahkan hati kami
seluruh tubuh kami kepada Tuhan. Biarlah kami menyatu dengan Tuhan dan kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Dan kami boleh melakukannya selangkah demi selangkah sampai akhirnya kami dibawa masuk ke rumah-Mu dan kami menjadi serupa seperti Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Berkati para pemuji, pemusik, penari, multimedia. Berkati kami semua yang sudah berbakti pagi hari ini. Jadikan kami berkat di mana kami ada. Dalam hidup kami, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam semua urusan kami sehari-hari. Kami mau menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Menjadi alat untuk melayani kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ucapan syukur kami, pujian kami, persembahan kasih kami, biarlah menjadi satu bagian yang utuh penyembahan kami kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dan mempersembahkan semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus, memampukan kita untuk menjaga dan memelihara hubungan dengan Tuhan, sampai kita dibawa masuk ke rumahnya yang kekal, selamanya bersama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Lembut gemerci,